Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin bolu marmer cake. Resep yang ini favorit dan andalan saya banget buat di rumah, buat ide jualan karena seriusan resepnya anti gagal, rasanya enak, lembut, empuk, nggak seret dimakan. Dan resep yang ini tanpa pengembang ya teman-teman, hasilnya tetap bagus, cocok banget ya buat teman-teman cobain di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan bahan kering. Di sini saya udah siapkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Masukkan 1 bungkus susu bubuk, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk semua bahan keringnya. Di tahap ini sebaiknya bahan keringnya boleh diayak biar hasilnya halus ya. Untuk bahan keringnya udah tercampur rata, sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya saya udah siapkan 330 gram margarin, boleh juga diganti dengan butter sesuai selera ya. Kemudian masukkan 250 gram gula halus, ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender hingga halus, atau teman-teman bisa juga beli gula halus yang sudah ada dijual ya. Oke, kedua bahannya kita mixer. Pertama kita kocok dengan kecepatan rendah dulu biar gula halusnya ini nggak terbang-terbang ya. Untuk margarinnya ini teman-teman agak sedikit beku karena saya simpan di kulkas. Nah ini kita kocok aja ya hingga margarinnya ini benar-benar larut dengan gula halusnya. Setelah margarin dan gula halusnya udah tercampur rata, untuk kecepatan mixernya kita tambah di kecepatan paling tinggi. Kita kocok adonan hingga mengembang, putih pucat, kental dan berjejak. Sesekali teman-teman mixernya kita matikan dulu. Kemudian adonan kita rapikan menggunakan spatula. Ini bertujuan biar adonan yang nggak kena mixer kita ratakan seperti ini biar kena semua ya. Nah lanjut kita kocok lagi di kecepatan paling tinggi. Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang putih pucat kental berjejak seperti ini disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah ini setelah 10 menit adonan udah mengembang, warnanya putih pucat kental berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup. Bahan selanjutnya kita siapkan 9 butir kuning telur. Kita kocok kuning telurnya, kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Di sini saya masukkan sekitar 2 kuning telur, lalu kita kocok di kecepatan sedang aja. Setelah kuning telurnya tercampur rata, lalu kita masukkan kuning telur berikutnya. Jadi kita beri jeda ya teman-teman sekitar 45 detik atau pastikan adonan sudah tercampur rata. Nah ini setelah kuning telurnya masuk semua, adonan udah tercampur rata. Oke, matikan mixernya. Nah untuk hasil adonan setelah kuning telurnya masuk seperti ini teman-teman, hasilnya halus, lembut ya. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Nah ini kita masukkan semua ya. Kemudian kita kocok di kecepatan paling rendah aja. Kita kocoknya sebentar aja asal tepungnya tercampur rata seperti ini. Selain menggunakan mixer, teman-teman boleh juga mengaduknya dengan spatula. Nah kelihatan adonannya udah tercampur seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan 7 butir putih telur. Siapkan wadah yang agak besar, bersih, kering, lalu kita masukkan putih telurnya. Nah di tahap ini penting ya teman-teman, pastikan gagang atau stick mixer yang kita gunakan ini kering dan bersih dari noda, biar saat kita kocok putih telurnya itu mengembang tidak bantat. Nah ini kita kocok putih telurnya hingga mengembang dan kaku. Di tahap ini kita mixer atau kita kocok putih telurnya di kecepatan paling tinggi sekitar 3 menitan atau pastikan adonan mengembang kaku seperti ini. Oke, selanjutnya adonan putih telur kita campurkan ke dalam adonan kuning telur. Untuk caranya di sini kita masukkan adonan putih telur secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap atau sedikit demi sedikit ya. Nah kita aduk-aduk, kita ngaduknya perlahan aja, aduknya aduk balik ya. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata. Di tahap ini saya ngaduknya menggunakan whisker, teman-teman bisa juga mengaduknya dengan spatula. Nah sekali lagi teman-teman, pastikan adonan putih telurnya benar-benar tercampur rata, barulah kita masukkan lagi adonan putih telur yang barunya. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan putih telurnya kita masukkan, nah ini adonannya udah tercampur rata. Untuk tekstur adonan memang kental berjejak seperti ini ya teman-teman.
Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya kita siapkan wadah kecil, lalu kita ambil adonan sekitar 3 sendok sayur ya. Nah, ini kita ambil untuk adonan motif. Oke, untuk satu adonan motifnya kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Di adonan kedua, kita masukkan pasta pandan secukupnya. Lalu kita aduk-aduk hingga adonan coklat dan pandannya tercampur rata. Oke teman-teman, untuk adonan coklatnya udah tercampur rata ya. Kemudian lanjut kita aduk lagi adonan pandannya. Oke, kedua adonan udah ready, lanjut kita panggang ya. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman bisa juga oles loyangnya menggunakan margarin ya. Kita oles loyangnya hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 24 cm dan tingginya 10 cm ya. Setelah loyang dioles rata, langsung aja untuk adonan yang pertama kita masukkan adonan original. Nah, ini kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai ya. Setelah adonan original, lalu kita masukkan adonan motif pandan. Nah, ini kita tuangkan semua, kita masukkan ke dalam loyang. Setelah semua adonan pandan kita masukkan ke loyang, lanjut kita timpa lagi dengan adonan original. Nah, ini kita masukkan seperti ini ya. Pastikan adonan pandannya tertutupi dengan adonan original. Oke, setelah adonan original lalu kita masukkan adonan coklat. Nah, ini kita masukkan semua adonan motif coklatnya. Terakhir kita masukkan adonan original. Nah, ini kita timpa di atas adonan motif coklatnya. Untuk caranya teman-teman lihat aja videonya saya rasa ya. Kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti bisa. Nah, setelah adonan originalnya udah masuk semua, terakhir kita siapkan sumpit atau tusuk lidi. Nah, ini kita tarik-tarik aja adonan biar motifnya itu terbentuk dengan cantik ya. Jika udah, kita hentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar, kemudian kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api atas bawah. Setelah panas suhu oven sudah stabil, lalu kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Untuk suhu di ovenku teman-teman saya gunakan 175 derajat. Api bawah aja, kita panggang selama 30 menit. Setelah 30 menit kita panggang, suhu ovennya kita turunkan menjadi 150 derajat. Api atas bawah kita panggang lagi sekitar 20 menit atau hingga bolunya mateng. Oke teman-teman, jadi total keseluruhan saya panggang hingga kuenya matang sekitar 50 menit ya. Jadi disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, ini kita lihat dulu atau kita cek. Teman-teman bisa tes tusuk lidi kalau adonannya nggak ada yang menempel seperti ini. Nah, ini udah matang. Selanjutnya langsung aja kita angkat, kita keluarkan dari oven. Setelah marmer cake keluar dari oven, selagi panas seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Di tahap ini hati-hati dan pelan-pelan ya teman-teman, karena ini panas banget. Nah, gimana, mudah kan? Bikin marmer cake yang satu ini dijamin resepnya anti gagal, cocok buat teman-teman jadi ke ide jualan ataupun suguhkan buat di hari raya nanti. Langsung aja loyangnya kita angkat, kemudian kita biarkan dulu marmer cake-nya di suhu ruang hingga dingin. Oke teman-teman, setelah marmer cake-nya dingin, langsung aja kita potong ya. Kelihatan hasilnya cakep banget, matangnya benar-benar merata. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat ya. Nah, sekedar cerita aja, resep yang ini favorit banget buat di rumahku, sering kali ku bikin karena seriusan. Resepnya anti gagal, tanpa pengembang, rasanya dijamin super enak banget. Setelah marmer cake-nya dipotong-potong, sekarang kita lihat hasil motifnya. Kelihatan teman-teman untuk hasilnya cantik banget ya. Motifnya terbentuk seperti ini. Untuk cake yang ini matangnya benar-benar merata, tidak bantat sama sekali. Untuk teksturnya lembut, empuk banget. Dijamin ya kalau teman-teman cobain resepnya pasti bakalan suka dan bikin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, empuk, nggak seret dimakan. Recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.